Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul dalam acara khataman dan intiham Al-Quran di SDIT Al-Azhar juz 29 dan 30. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua ICW Wonocam, yang terhormat Ketua Lembaga Pendidikan Islamic Center Wonosalam, yang kami hormati Bapak Ibu undangan sekalian. Di sini ini tadi tiba-tiba ujung-ujung dadak ketiban sampur yang kesekian kalinya untuk testimoni. Tidak banyak yang bisa kami ucapkan selain terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asatidzah dari SDIT Al-Azhar Wonosalam dan TPQ. Teringat 8 tahun yang lalu saya memasukkan anak saya, ujung-ujung udah nangis. Pertama kali masuk di PAUD, usia 3 tahun sekian bulan, masih bawa dot, masih dengan tingkah anak kecil yang begitu ceria dan bangganya dengan polanya yang kelebihan kalori nih. Maksudnya super power tenaganya nih, hiperaktif, sangat hiperaktif. Saat itu muridnya baru sekitar 15 anak terbagi dari PAUD A dan PAUD B. Kita adalah entah namanya kelinci percobaan atau apa, tapi saya bangga bisa melalui masa-masa itu. Saat itu anak saya masih suka naik bangku, Bu. Naik bangku. Papan tulis itu digotong ke sana kemari. Kemudian setahun berikutnya sudah banyak perkembangan, ya. Sudah bisa duduk. Bisa mendengarkan pelajaran dengan baik. Sudah bisa mulai mengaji, berdoa, hafalan Asmaul Husna dan sebagainya. Kemudian tahun-tahun berikutnya berjalan begitu cepat, akhirnya hingga saat ini, di tahun sebelum 7 tahun itu sudah bagus seperti kedisiplinannya, sholat, dan dari bangun tidur itu tentang tanggung jawabnya mau sekolah itu sudah bagus banget. Hampir saya tidak percaya dan saya merasa kehilangan begitu cepat masa anak-anaknya. Dia terlalu cepat dewasa. Dari bangun tidur, sholat subuh, menyapu, kemudian sarapan, mandi, sampai berangkat sekolah, nanti pulang sekolah kan sekitar jam 5 sore sekalian mengajinya. Sampai pulang, nanti mungkin main sebentar, sholat maghrib, makan, kemudian belajar sebentar, sholat isya, tidur. Rutinitas berhari-hari, setiap hari seperti itu hingga saat ini. Dan kemudian itu jalan kelas 1, alhamdulillah di kelas 1 saya masih ingat betul sholat 5 waktunya sudah tertib. Kemudian awal saya belajar puasa Ramadan itu, puasa wajib di usia jelang 7 tahun juga, sebelum kelas 1 itu sudah full langsung dino, bolong 2 hari. Waktu saya ajak mudik ke Ponorogo, saya bukan asli orang sini, saya pendatang bekerja di sini, jadinya waktu saya ajak mudik itu batal 2 hari untuk riwari. Jadi sebelum 7 tahun itu puasa dan sholat alhamdulillah sudah tertib, yang wajib sudah tertib. Kemudian berjalan lagi, tiap tahun perkembangannya sangat bagus. Kalau dibilang pamer monggo tapi ini sekedar untuk berbagi pengalaman. Mulai tahun sebelum 10 tahun kemarin saya tawari, Dek, sampean mau bikin perbaikan apa di usia 10 tahun? 10 tahun kurang berapa hari? Saya tanya seperti itu. Mau sholat tahajud, tapi sekali memutuskan harus istiqomah ke depannya. Saya bilang gitu. Iya Bu, bilang gitu.
Ya, akhirnya sejak mungkin ulang tahun ke-10 kurang 1 minggu mulai saya bangunkan setiap sekitar jam 3. Dan sampai detik ini, sampai hari tadi sudah rutinitas alhamdulillah. Seingat saya bolong 2 kali sholat tahajudnya selama dari sebelum 10 tahun itu tadi, selama memutuskan untuk beristiqomah sholat tahajud itu bolong 2 kali. Waktu saya tinggal bepergian, saya titipkan ke neneknya, itu selama saya tinggal agak lama, terus itu bolong sehari katanya neneknya, kengantuan kemalaman tidurnya. Terus suatu saat saya pernah lagi sakit atau apa juga bolong. Jadi selama hampir, ini kan hampir 11 tahun usianya, bulan 8 nanti ulang tahun yang ke-11, hampir setahun ini hanya bolong 2 kali, saya ingat betul. Puasa pun sejak yang kelas 1 yang bolong 2 kali, setelah itu mulus 33, maksudnya sebulan penuh tidak ada pelajaran puasa beduk juga tidak ada, kita langsung mempelajari puasa penuh. Meski awalnya sangat sulit ibu-ibu bapak-bapak, awalnya itu saya ingat pertama puasa itu juga tidur saya uru-uru sekitar duhur itu, terus saya lihat anaknya kok kuat, akhirnya bangun tidur duhur saya ajak jalan-jalan, apen-apen ngabuburit, habis itu nyetok panganan, nyetok jajan atau apa, ngeboi kulkas, terus benis, yang penting puasanya nutup sampai maghrib. Awal-awalnya seperti itu, tapi alhamdulillah hingga detik ini puasanya selalu lulus, dan ini saya tawari lagi, nanti kelas 5 bikin perbaikan apa. Ini kayaknya kita kesepakatan nambah tahajudnya, biasanya cuma 2 rakaat, terus sama cuci piring. Kita tetap membiasakan, selain belajar juga ada kebiasaan yang membantu ibunya di rumah, membantu pekerjaan rumah tangga harus ada. Jadi selama ini dari mungkin saya di kelas 1 itu jatahnya, jobnya itu nyapu. Saya tidak punya pembantu di rumah, nyapu. Setelah sholat subuh dia nyapu, habis itu baru sarapan. Lah ini nanti kelas 5 saya dapat tenaga tambahan cuci piring, insya Allah. Belum berjalan, menunggu usia 11 tahun ini perjanjiannya. Seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur, benar-benar bersyukur karena menemukan Al-Azhar di sini, dari awal pertama berdiri sampai ini sudah pinten tahun nih, 12 tahun. Berarti saya bersama Al-Azhar 8 tahun. Semoga selanjutnya tetap bersama, dan kita semua yang di sini ini kan keluarga besar Al-Azhar. Semoga ibu-ibu yang sekarang masih di PAUD, di TK juga punya keinginan yang sama seperti saya, tetap bersama dengan Al-Azhar, tetap menyekolahkan putra-putrinya di Al-Azhar. Sebentar lagi juga ada SMP, jadi eman putra-putranya awake dhewe kalau wis wingi punya hafalan entah 10 surat, entah 1 juz, entah mulai bisa gharib atau tajwid, terus habis itu hilang begitu saja karena tidak diasah tiap hari. Soalnya ilmu seperti ini kalau tidak dipupuk, kalau tidak diasah akan hilang begitu saja. Dengan pegangan HP sebentar saja sudah hilang, Bu. Kalau di rumah itu kalau libur pulang Rasulullah ten ustadzah, empun libur ustadzah kula susah, kula kerja dikuntiti ustadzah. Terus di rumah hanya main HP, lihat TV, sudah dibatasi tapi tetap nggak bisa dibatasi sedemikian rupa, tetap nggak bisa. Jadi kalau nggak dilanjutkan ilmunya nanti eman-eman. Terus kemudian andaikan ada yang berpikir seperti ini, sekolah swasta kate dadi opo gak dadi opo niku kersane Gusti Allah. Yang penting kita berusaha di jalannya. Rezeki itu ada yang mengatur. Apa lek gak dadi PNS kaya kula gak oleh rezeki? Tidak mungkin. Bakul sate sing rengkeke dadine akeh nggih, sugih. Lek ngomongne sugih, gak sugih niku bukan karena sekolah di mana, bukan karena pekerjaannya apa. Rezeki yang ngatur Gusti Allah. Nggak harus jadi dokter KB, nggak harus jadi tentara KB, nggak harus jadi PNS KB. Andaikan sekarang ada yang cita-cita jadi profesor, nggih, ada yang cita-cita jadi dokter, ada yang ingin jadi tentara. Biarlah mereka tentara, dokter, profesor itu hafiz Quran, nggih. Biar tetap amanah dengan Islam, biar tetap
dengan imannya, dengan takwanya kepada Allah. Kalau kita tidak bentengi dari dasar dari sekarang, akan hilang generasi kita yang emas ini, akan hilang begitu saja. Soalnya sekarang pengaruh teknologi, pengaruh medsos niku sudah sangat merusak. Kita prihatin kalau kita tahu, coba jenengan colek HP-nya anak-anak nggih, yang pirsani. Bener emak-emak nggih, tapi kita nggak boleh gaptek. Harus sering buka-buka HP-nya anak zaman sekarang. Isine gak karu-karuan, prihatin kita. Isin tur prihatin. Kalau kita tidak membentengi mereka dengan ilmu agama yang kuat, hancurlah masa depan anak-anak kita, nggih. Jadi nggih dibilang promosi ya promosi atau gimana terserah panjenengan. Intinya saya sangat bersyukur bisa bersama Al-Azhar. Semoga Al-Azhar tetap terus bertambah baik, bertambah sukses nggih. Semoga juga banyak para pendukung yang mendukung menjadi Al-Azhar yang lebih baik nggih. Hanya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz, Ustadzah, kepada dari tim Umi Foundation Surabaya yang telah membimbing anak-anak kami hingga menjadi seperti ini tadi, hingga terlaksana acara hari ini yang hingga detik ini alhamdulillah lancar nggih, nggak ada aral suatu apa. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.